Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembicaraan Visual Folklore 9. Hari ini saya akan mencoba membuat satu transaksi, ya, misalnya satu sekolah, satu kampus, misalnya ada mahasiswa atau siswa, kemudian melakukan penerimaan pembayaran dari mahasiswa. Ya, jadi di sini kita akan membahas tabelnya yang akan digunakan ada 3, yaitu mahasiswa, item pembayaran, dan transaksi penerimaan. Dan untuk data mahasiswa, tabel mahasiswa, di sini tidak dibuatkan tentang form daftar mahasiswa dan mahasiswa editnya. Jadi saya akan membuat langsung ke tabelnya saja, ya. Demikian juga untuk item pembayaran, ya. Di item pembayaran ini pun saya langsung saja ke tabelnya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama membuat data mahasiswa, ya. Misalnya di sini kita akan membuat file baru, tabel baru. Kita namakan misalnya MHS. Ya. MHS, kita enter, oke, seperti ini. Datanya mungkin kita tidak usah banyak, ya, cukup saya kira NPM misalnya, NPM begitu aja. Kemudian tipenya karakter, ini kita buat 4 saja, ya. Jadi nanti NPM-nya katakanlah 1001 atau 002 dan seterusnya. Ya, ini nama. Ya, nama misalnya kita buat cukup 20 saja, ya. Oke, misalnya begini saja, gitu ya. Ini aja. Oke, kita oke, ya. Nah, nanti untuk data misalnya akan diperbanyak, ada alamat, ada telepon dan lain-lain, ya. Cukup kita berikan saja, misalnya suatu saat akan nambah, ya. Seperti use MHS itu, kemudian modify structure, ya. Nah, ini, ya, jadi ini bisa ditambah. Oke, saat ini saya akan coba hanya NPM dan nama saja. Oke, ya. Kemudian untuk menambah data juga saya langsung saja dengan tabel ini, yaitu kita akan berikan perintah append blank. Append blank. Oke. Ya, ini kita misalnya kita siapkan data tidak usah banyak-banyak, ya, mungkin 5 atau 6. Oke, 4, 5, 6, ya. Jadi ini di sini ada 6. Ya, kita akan pakai browse saja. Ya, browse. Ini oke, kita isi saja. Data yang pertama adalah 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, kemudian 1006. Oke, seperti ini aja. Kemudian datanya misalnya yang pertama misalnya kita namakan aja Asep, gitu ya. Asep Saripudin. Kemudian yang kedua adalah Bejo, katakanlah itu, ya. Bejo Laksana. Kemudian yang ketiga misalnya Cecep Karyana. Ini kemudian yang keempat misalnya David, gitu ya. David Sutioso misalnya, gitu ya. Ini nama asal aja. Kemudian 5 itu Endang Kurnia misalnya. Dan Kurnia. Kemudian 6 misalnya Fadil, itu ya. Fadil Jarwono, nah misalnya gitu, ya. Nah, ini misalnya datanya seperti ini.
Oke, cukup itu ya. Kemudian sudah selesai untuk data mahasiswa. Kemudian yang kedua kita akan buat, ini untuk membuat baru, ini mau dibiarkan begini juga nggak apa-apa, mau ditutup silahkan aja ya. Kalaupun begini nanti akan tertutup sendiri sebenarnya. Misalnya kita akan membuat item pembayaran ya. Tabelnya saya namakan aja item gitu ya. Jadi kita bisa buatkan create item itu ya, item. Oke, ini warnanya biru, jangan item lah ya, barangkali apa ya, apa namanya, daft item, nah itu aja ya, daft item ya, daftar item maksudnya ya. Daft item, daft item. Kita ya. Kita buat misalnya yang pertama adalah kode ya. Nih kodenya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja digitnya. Kemudian nama, misalnya kita buat 15. Kemudian tarif ya, misalnya kita buat tarif, ini kita buat numerik ya, numerik. Kita buat misalnya cukup 9 digit lah ya, 9 digit. Oke, misalnya begini aja. Ya, kita ya, kemudian kita akan buat ya, jadi kita akan tambahkan data kosong, misalnya kita buat misalnya hanya 5 gitu ya. Kita blank di sini 1 ya, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Kita akan buat row aja. Kita isi, yaitu ada 11, misalnya SPP gitu ya, kemudian 12, 13, 14, 15 ya. Ini sebenarnya dimungkinkan kalau, atau akan lebih bagus kalau dibuat ada item daftar dan item edit ya. Jadi dalam hal ini saya tidak lakukan itu. Misalnya SPP, kemudian apa, uang KRS ya, KRS, kemudian ada apa, misalnya ada ada KRS ujian misalnya ya, uang ujian maksudnya ya. Ini mau di depannya ada kata uangnya juga boleh, tidak juga nggak apa-apa ya, ujian. Kemudian ini misalnya apa ya, mahasiswaan, kemudian kemahasiswaan misalnya ini apa ya, mahasiswa SPP, KRS, ujian, kemahasiswaan, misalnya misalnya surat keterangan misalnya ya, boleh aja ya, misalnya surat keterangan. Surat keterangan kurang cukup ya, ini kalau mau atau kita ganti aja yang lain, misalnya surat aktif atau apa boleh kita, atau kita panjangkan saja deh ya. Kita bisa berikan modistru lagi, modistru ya, misalnya di sini yang tadinya 15 kita buat 18 atau 20 boleh, 20 ya. Ya, seperti ini. Kita browse lagi ya. Surat keterangan ya, begitu ya. Nah, misalnya nanti ini tarif ini nanti ada, karena ini misalnya KRS ya, ada pengalinya, nanti kita akan coba buat ya. Kita buat misalnya SPP-nya 2 juta atau 2.500.000. KRS misalnya 200 apa misalnya, atau 100
75.000 ini per SKS. Jadi nanti di pembayarannya misalnya nanti kita akan tuliskan unitnya ya, berapa SKS misalnya. Ya, ujian misalnya ada 250.000, kemahasiswaan katakanlah 50.000, surat keterangan misalnya 10.000. Ya, 10.000 ini per surat nanti ya. Nanti kalau misalnya diulang-ulang ya dia akan. Oke, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan menyiapkan tabel untuk menampung transaksi ya. Kita misalnya kita namakan penerimaan. Jadi kita create penerimaan. Ya, penerimaan begini. Oke. Ya, penerimaan misalnya kita tuliskan nomor urut ya, no_urut misalnya begini. Nomor urut ini kita buat saja misalnya 5 digit ya, karakter 5 digit, nanti dimulai dari 1 0 0 0 0 berapa, nolnya 3 ya, 1 gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada berikutnya adalah tanggal kita isi date. Berikutnya adalah NPM ya, NPM tadi adalah 4 ya, karakter kita buat 4 ya misalnya. Kemudian kita akan tuliskan juga di sini nama siswa ya, kita namakan misalnya NMHS ya, NMHS misalnya ini kita buat tadi 20 ya, sesuai dengan ya. Kemudian berikutnya adalah item ya, tadi itemnya misalnya kita tuliskan kode item, jadi K item ya, item tadi itemnya kodenya cukup 2, jadi kita buat 2 itu. Kemudian nama itemnya kita tulis saja n itemnya tadi kita tuliskan 20 ya, 20. Jadi kita tuliskan sekarang di sini juga 20. Kemudian nanti kita tuliskan di sini ada tarif. Ya, tarif tadi numerik ya. Numerik tarifnya ini, nanti tarif ini akan diambil dari data item ya. Oke, ini kita buat 9. Nah, kemudian karena tadi ada KRS misalnya, kita akan menentukan akan input ya, berapa SKS ya, misalnya kita tulis saja SKS ya, SKS kita numerikan aja ya, numerik. Mungkin ini SKS itu saya kira cukup 2 digit ya, jadi misalnya maksimal kan 24 SKS ya, jadi ini cukup 2 digit gitu. Nah, kemudian karena ada tarif, ada jumlah SKS, misalnya kita akan tuliskan dalam jumlah nanti ya. Jadi jumlah ini adalah tarif dikalikan dengan SKS. Oke, ini juga berarti numerik ya, kita buat saja di sini 9. Nah, berikutnya adalah misalnya kita terima berapa ya, terima kita akan numerik lagi, ini 9 ya, misalnya ini kemungkinan jumlahnya berapa ya, tarifnya terimanya berapa, mungkin ada sisa sehingga kita tuliskan misalnya saldo gitu ya, saldo kita buat numerik di sini, ini kita buat 9. Oke ya, oke seperti itu ya. Oke, jadi dengan demikian maka saya kira sudah selesai untuk tabelnya. Ya, jadi kita akan buat sekarang untuk membuat daftar penerimaan dan edit penerimaan. Ya, supaya penamaannya konsisten dengan data sebelumnya. Ya, yang ini saya hapus saja, saya ini aja ya, tutup saja ini. Oke.
Oke, ini juga saya tutup. Oke, kita akan membuat daftar penerimaan ya, atau penamaannya kita sedikit balik ya. Jadi modi form ya, modi form penerimaan, atau boleh aja terima ya, terima underscore daftar, misalnya gitu ya. Oke, misalnya ini ya, saya maksimalkan aja yang ini, kemudian ini kita atur ya seperti ini. Oke ya, ini seperti biasa, ini formnya kita tuliskan judulnya menjadi daftar penerimaan. Daftar penerimaan, kemudian ini kita hilangkan saja ini ya. Maksimum apa ini? Oke. Ya, max button dan min button. Oke, sudah hilang. Kemudian berikutnya di bagian bawah ini window type kita isikan menjadi modal gitu ya. Kemudian di sini ada show window ya. Show window ini kita ubah menjadi in top level aja. Oke, seperti itu ya. Ya, sudah. Berikutnya adalah kita akan membuat form ini ya. Jadi kita selesaikan. Yang pertama adalah kita ke load aja dulu ya, load. Nah, load di sini kita buat bahwa kita punya 3 tabel tadi ya. Jadi kita akan buka di sini, yaitu kita awali dengan close all. Ya, yang pertama misalnya ini urutan juga boleh ya. Misalnya use MHS in 0, use apa tadi, DAF item ya, DAF item in 0 itu ya. Kemudian berikutnya adalah use penerimaan ya, penerimaan in 0. Oke, seperti itu. Kemudian kita isi init ya. Oke, init ya, ini ya. Yaitu init biasanya kita buat set date Italian, kemudian set century ya, century on gitu. Kemudian ada lagi set top ya, top off ya. Nah gini. Oke, ini biasanya sih di awal ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya, mau di sini pun nggak apa-apa ya. Ini kemudian ada lagi kalau mau ditambahkan, ada lagi set confirm ya, confirm off ya. Nah gini ya. Nah sementara untuk yang activate belum sekarang ya, nanti aja. Oke, sementara itu selanjutnya kita coba buat grid ya, grid. Oke, saya turunkan dulu yang ini, grid ya. Kita klik grid di sini, kita masukkan di sini ya. Kita oh ya, ini sebelum ini kita run saja supaya tabel yang sudah kita pasang tadi, yang kita tuliskan, posisinya terbuka. Kita run aja dulu ya, run begini. Oke ya, run begini sudah. Oke, jadi sekarang yang terbuka malah mahasiswa ya. Oke, padahal nanti yang akan kita buka di sini penerimaan justru ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita tutup saja. Kita klik kanan ya, ini builder. Nah, ini penerimaan ya. Nah, penerimaan misalnya yang akan kita tampilkan di sini adalah ada nomor urut, tanggal, NPM, mahasiswa,
kemudian apa misalnya ini mau dimasukkan semua juga boleh sebenarnya ya. Bentar, ini oke, nanti kalau ini sebenarnya bisa diatur-atur lagi lah ya. Misalnya ini, oke, kita masukkan itemnya aja deh ya. Itemnya misalnya ini jumlahnya berapa, ini penerimaan berapa ya, sehingga nanti ada saldo. Misalnya gitu ya, ada yang ditinggal nih, item kode tarifnya ditinggal saja. Oke, seperti ini kita bisa selanjutnya bisa lebarkan ya. Oke, seperti ini. Ya, ini kita posisikan ke ini ya, yang supaya hitam, tanda hitamnya ini tidak ada, deleted ya, yaitu ini deleted marknya kita hilangkan saja. Kemudian ini kita posisikan adalah read only ya, kita lihat ke read only di sini kita membuat menjadi true ya. Oke, seperti itu. Kemudian apa ini ya, ini supaya scroll ya, scroll barnya cukup yang vertikal saja, jadi scroll bar itu S ya, scroll bar ini ya, scroll barnya cukup kita pilih yang vertikal saja. Nah begitu ya. Oke ya, saya kira mungkin begitu cukup ya. Oke, nanti soal pengaturan ini lebar, saya kira saya tidak harus jelaskan sekarang barangkali ya. Nah, kemudian tombolnya kita tambahkan 2, ada tombol untuk keluar, dan satu lagi tombol untuk memanggil edit nanti ya. Oke, misalnya ini, oke, ini kalau mau dipanjangkan juga silahkan. Ya, jadi ini kita akan tuliskan keluar. Ini kita akan tuliskan edit, gitu ya, yaitu keluar ya. Ini kita akan tuliskan ya, kita double klik di sini, yaitu this form release as this form ya, ini ya, this form release. Oke ya, kurung buka kurung tutup. Oke, selesai. Kemudian untuk editnya ya, editnya ini digunakan untuk memanggil penerimaan edit ya. Kita double klik di sini, kemudian kita tuliskan do form ya, do form tadi apa, terima ya, jadi bukan penerimaan ya, jadi kita pakai terima aja lah, terima underscore edit ya. Oke, seperti itu ya. Ya, karena tadi kita membuatnya adalah terima daftar, jadi nanti untuk yang editnya juga terima edit aja ya. Oke, seperti itu. Oke, saya kira ini sudah selesai ya. Tinggal merapikan ini aja ya, supaya bentuknya enak nih ya. Tapi sebenarnya sudah selesai nih hitungannya ya. Oke, kita lebarkan sedikit. Ya, ya seperti itu saya kira ya. Nah, sementara ini kalau kita run, ya belum ada datanya ya. Ya, karena kita belum bicara data ya. Oke, tapi kalau misalnya kita klik ini, udah berhasil ya. Termasuk kalau kita run, kemudian kita klik edit. Nah, ini sudah berhasil sebenarnya ya, cuma memang kita belum membuat terima editnya. Oke, ya, jadi ini sudah berfungsi sebenarnya ya. Kita cancel saja. Oke ya, jadi kita keluar. Oke, jadi untuk sementara untuk terima daftarnya sudah selesai.
Ya, kita akan langsung membuat untuk terima editnya. Oke, sementara ini saya tutup saja. Ya, tutup. Oke, ini hilang ya. Kalau untuk memunculkan lagi pakai ini command window. Ya, jadi kalau kita klik command window, nah keluar begitu. Ya. Oke, kita akan buat terima edit ya. Ini kita bisa langsung buat di sini juga boleh. Modiform terima underscore edit. Ini. Ya, maka akan keluar data seperti ini. Ya, ini sama dengan tadi ya. Misalnya kita lebarkan, kita turunkan di sini. Ya, atau ini kalau terlalu lebar ya kita boleh sempitkan ini ya. Ya, kita buat form satunya, kita akan tuliskan di sini di captionnya ya, yaitu entry misalnya gitu ya, entry atau input boleh, entry garis miring edit data penerimaan. Oke, gitu ya. Kemudian ini kita hilangkan saja, yaitu di ini ya, max button dan min button. Oke, seperti itu. Kemudian kita menuju yang paling bawah ya, ya artinya di bagian bawah. Ini modal saja. Kemudian show window ya. Show window-nya kita pilih yang nomor 1. Oke, seperti itu. Kemudian kita boleh tambahkan yaitu ini ya. Oke, ya ini tombol keluar. Tombol keluar. Kemudian kita butuh 2 saja barangkali, 3 ya. Ada tombol keluar, kemudian ada tombol simpan, ada tombol atau tambah juga boleh di sini ya. Oke, ini misalnya tambah ya. Tambah tambah. Ya, tambah data. Kemudian ada tombol lain lagi adalah simpan ya. Sebenarnya mau ditambah dengan batalnya juga boleh ya. Apa ya? Mana ini? Ya, kita tulis di sini simpan. Oke, seperti itu. Kemudian kita membuat ini ya tentang data untuk input. Kita tadi punya beberapa data ya. Jadi ada berapa tadi kalau kita lihat di dalam tabel ini ya. Tabel select penerimaan. Oke. Modistru aja ya, kita tulis modistru. Oke, nah ini kita punya berapa data tuh ya. Ada nomor urut, kemudian ada tanggal, ada NPM, ada NMHS, ada kitem ya. Ini kita harus tidak boleh salah menyebut ini ya, kitem, nitem, kemudian ada tarif ya, ada tarif, ini ada tarif, kemudian ada SKS, atau mungkin jangan SKS barangkali ya. Kita tulis nama umumnya saja adalah unit ya, unit saja, berapa unit, nah gitu ya, unit. Artinya nanti pada saat kita bicara SKS ya berarti bilang berapa SKS ya. Kalau ada yang lain, nah gitu ya. Jadi tentunya tidak terbatas hanya ini ya, KRS saja ya. Jadi kita unit saja. Oke. Unit, kemudian ada jumlah, ada terima ya,
ada terima, ada saldo. Oke, ini yang harus nantinya kita buat ya. Jadi kita bisa hitung sekarang. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 11. Oke, ada benar enggak ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ya. Oke, kita akan buat ini. Ya, kita tadi karena ada perubahan, ini kita ada permanen, ya perubahan yang permanen, ya, itu ya. Oke, kita akan membuat label sebanyak 11 ya. Kita klik saja di sini, kemudian misalnya kita letakkan di sini ya. Yang ini kita buat auto size ya, auto size. Oke, true aja ya. Oke, kita akan copy aja sebanyak berapa menjadi 11 ya. Kita copy, paste. Oke, ini kita punya 2. Misalnya kita blok saja, copy, paste, sudah dapat 4. Kemudian ini kita copy lagi. Ya, copy, paste. Oke, kita punya 8. Oke, kurang turun. Oke, kita paste lagi, kita punya 4 lagi. Ya, sudah. Oke, ini udah 12 ya. Ini kita bisa hilangkan yang 1. Gitu. Ya. Oke, ini kita namakan tadi adalah nomor ya, captionnya kita isi captionnya ini. Ya. Jadi nomor urut. Kemudian ada tanggal. Kemudian ada NPM. Kemudian ada nama mahasiswa, boleh kita tuliskan begitu. Kemudian ada kode item ya, kode item ya, item pembayaran. Oke, item mau item gitu juga boleh ya. Kemudian ini ada nama itemnya apa. Oke, nama item pembayaran maksudnya. Di sini kemudian kita tuliskan tarif ya. Tarifnya nanti berapa? Tarif, kemudian kita akan jumlah unit barangkali gitu ya. Jumlah unit. Kemudian di sini jumlah tagihan, kita misalnya tulis saja begitu, jumlah tagihan. Ya, di sini kita tulis jumlah bayar atau boleh jumlah penerimaan, jumlah terima, gitu juga boleh ya. Terima, kemudian di sini misalnya kita akan tuliskan saldo. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Oke, ini bisa kita naikkan saja supaya tidak terlalu jauh. Oke, misalnya seperti ini, kita bisa perkecil seperti ini ya. Oke, ini kita akan buat text box ya. Text box-nya mungkin kita akan gunakan untuk nomor urut, kita text box. Kemudian oke, saya copy aja, kemudian paste. Ini untuk tanggal juga pakai text box. Nanti NPM kita tidak buat text box ya. Nanti kita akan buat yang lain. Oke, kemudian nama ya. Nama text box jadi text box 3 ini untuk nama. Oke, ya seperti itu. Kode item juga nanti tidak kita lakukan inputan ya.
Oke, kita paste lagi, yaitu kita untuk menampilkan nama ya, nama item ya. Oke, ini sebenarnya nama item di sini boleh jadi tidak diperlukan sebenarnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kemudian nanti tarif nanti bukan di input ya, jadi nanti hanya menampilkan ini ya, hanya menampilkan. Kemudian jumlah unit nanti kita akan input di sini ya, inputkan. Kemudian jumlah tagihan ini nanti hanya menampilkan saja ya. Kemudian penerimaan, oke, kita paste lagi. Kalau penerimaan nanti kita akan inputkan ini ya, inputkan. Kemudian terakhir adalah saldo ya, saldo hanya untuk menampilkan. Oke. Nah, bagaimana untuk NPM? NPM saya akan menggunakan, atau kita akan gunakan text box ya. Ini ada text box ya, text box combo box ya. Kita akan gunakan combo box untuk menginput data NPM ya. Jadi nanti kita cukup memilih dari data NPM yang ada ya. Kita klik misalnya gini, kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini item juga sama ya, kita klik ini kita letakkan di sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau mau diperlebar boleh aja ya. Ini diperlebar. Ya, ini mungkin bisa lebih lebar, silahkan aja. Oke, ya. Nomor urut nanti tidak kita input, berarti ini nanti enable ya, disable ya. Kita buat ini disable apa? Nah, enable-nya kita false-kan ya. Kita false-kan yang ini. Ada lagi ya, ini juga nanti akan kita false-kan. Kemudian ada nama item, ini kita false-kan ya, false. Kemudian ada tarif ya, tarif ini juga akan kita buat hanya untuk menampilkan. Jumlah tagihan ini juga bukan untuk diinput ya. Kemudian saldo juga bukan untuk diinput. Nah, gitu ya. Oke, udah seperti itu. Kemudian ini udah ya. Nah, kemudian NPM ini kita akan tuliskan. Oke, mungkin NPM nggak usah terlalu jauh barangkali ya. Boleh aja. Atau NPM nanti akan kita tampilkan NPM dan nama ya. Kita misalnya milihnya karena di sini NPM, nanti akan yang akan kita tampilkan di sini adalah NPM dan nama ya. Oke, ini juga kode dan namanya nanti yang ini. Oke. Kita akan mencoba pakai combo ya. Jadi kita boleh di sini kita bisa klik kanan builder ini. Ya, kita klik mahasiswa ya, mahasiswa yang tampil di depan adalah NPM, baru di belakangnya adalah nama. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Belum selesai, kita ulang lagi aja. Klik kanan builder gitu ya. Dah ini ya. Mahasiswa, stylenya biar aja begini, layoutnya, nah ini ya. Oke, ini misalnya NPM-nya kurang lebar, kita lebarkan. Oke, seperti itu. Ini namanya juga mungkin kita lebarkan lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini juga sama, kita klik kanan builder ya, kita akan menggunakan dav item ya, dav item begini. Oke, ada ini mau kita keluarkan, tampilkan semua juga boleh ya. Ada kode, ada nama, ada tarif ya. Oke, ini sudah, biarkan saja. Ini, nah ini ya.
Oke, kode mungkin sudah cukup seperti itu. Namanya mungkin kita boleh perlebar. Tarifnya juga boleh aja kita perlebar. Ya, oke. Ya, sampai di sini kita coba ya. Lihat ini, kita run. Oke ya, kalau kita pilih, nah ini ya. Jadi ada NPM dan namanya. Kemudian item, oke ada ya. Jadi ada kodenya, namanya, tarifnya ada ya. Tanggal nanti kita pilih. Oke, nanti unitnya kita input. Nah, kemudian jumlah tagihan ini nanti harusnya otomatis ya. Otomatis terhitung, kemudian nanti ini apa namanya? Jumlah kita inputkan, kemudian saldonya akan menghitung otomatis ya, baru nanti akan kita simpan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya, karena ini datanya belum ada, kita nanti akan tombol tambah ini ya, kita akan fungsikan ya. Jadi sekarang ini belum ada ya, termasuk yang keluar. Oke, keluar juga belum berfungsi ya. Oke, kita akan coba. Ya, ini untuk ini diaturnya dipersilahkan ya, mau disempitkan atau dilebarkan silahkan saja. Oke, kita coba keluar belum bisa. Oke, kita akan mengatur selanjutnya. Kita akan mengatur ini tombol ini ya. Kita tutup dulu. Yang ini ya, ini saya kira ini paling mudah barangkali ya. Kita coba double klik. Oke, yaitu kita berikan this form release ya. Release kurung buka, kurung tutup. Oke, begini aja ya. Kemudian yang tambah ya. Tambah ini tadi untuk menambah data baru ya. Oke, kita double klik di kolom di tab tombol tambah ini. Ya, kita bisa berikan perintah select penerimaan ya. Penerimaan. Oke. Ya, menambah itu ada perintah apa namanya? Ada perintah append blank ya. Oke, misalnya di sini kita akan buat yang pertama adalah menuju ke data terakhir ya, karena kita akan membuat nomor otomatis ya. Jadi kalau atau bisa jadi kita kondisikan dulu ya. Jadi if not, oke, if not atau gini, jika jumlah data ya. Jadi jumlah data if recount, nah gitu ya, recount itu sama dengan 0, nah, gitu ya. Ini artinya kalau data ini masih kosong, datanya masih kosong ya. Kalau datanya masih kosong, kita namakan saja nomor urut baru, atau misalnya no baru, itu sama dengan tadi berapa digit tadi? Ada 5 ya, jadi kita tuliskan aja 1, nolnya 3 kali, angka 1 lagi. Oke, ini kalau datanya masih kosong ya. Oke. Kalau tidak, ya artinya datanya sudah ada misalnya ya. Kita bisa berikan perintah go button ya. Bottom. Bottom itu apa? Salah ya. Go bottom. Oke, gini ya. Go bottom ya. Ini go bottom ini berarti menuju data yang paling akhir. Ya, paling bawah ya. Oke, go bottom. Kemudian kita ambil memori ya, misalnya no akhir misalnya ya, kita namakan begitu, no akhir sama dengan no urut ya. No urut ini adalah nama feed ya.
Jadi nomor urut, nomor akhir adalah nomor urut. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita akan tambahkan no. Oke, kita bisa variabelkan ya. No akhir ini kita ubah menjadi atau bentar ya, atau yang kemarin kita nggak pakai begini ya, kemarin lebih sederhana. Oke, mungkin gini aja. Nomor akhir sama dengan ini. Oh iya, kemarin itu kita bisa lakukan, bukan nggak usah go bottom sebenarnya, ini cara lain sebenarnya ya. Oke, ya supaya tidak bingung saya akan gunakan model kemarin saja ya, yaitu kita berikan perintah nambah data append blank ya begini, kemudian no baru satu deh saya namakan gitu ya, no baru 1 sama dengan berapa, 10.000 ya, 10.000 tuh 2, 3, 4 ditambah rec count ya, rec no, nah rec number gitu ya. Oke, rec number ya, jadi ini no baru 1 ini nilainya adalah kalau data pertama tentunya 10.001, yang kedua 1.002 dan seterusnya, tapi masih numerik ya, ini masih numerik nih. Ya, maka kalau kita ingin mengubah menjadi karakter misalnya, kita akan buat ya no baru 2 sama dengan str ya, string dari no baru 1 ya, koma tadi berapa, 5 ya, baru 5, nah gini. Oke ya, kemudian kita ubah aja ya, no baru ini 2 kita tampilkan lagi no baru, nah gitu aja ya supaya oke, no baru sama dengan no baru 2 ya, no baru 2. Oke, saya kira ini cukup begini, kita bisa edit ya. Oh iya, ini bisa kita pindahkan karena nambah data baru ya. Ini mungkin saya pindahkan saja misalnya di sini. Nah, gini ya. Oke, kalau di sini berarti oke, iya. Kalau begini, oke, berarti nggak usah ada if sebenarnya ya. Bentar, ini sebenarnya bisa begini ya. Oke, supaya nggak bingung. Oke, saya akan coba yang sederhana aja. Oke, saya akan gini aja. Oke, ya berarti ini kelihatannya tidak usah, kalau mau sederhana bisa begini ya. Oke, ini ya. Nah, gini ya. Oke, ini lebih sederhana. Oke, kemudian kita bisa perintahkan replace apa ini? Replace no urut with no baru ya. No baru begini. Oke, kemudian dengan adanya ini kita perlu menampilkan data ya. Menampilkan data adalah tadi ya, this form text 1 ya, text 1 value. Oke, gini sama dengan no urut no underscore urut. Ini bisa kita copy saja ke bawah. Tadi kita butuh teksnya berapa ini ya, kita lihat.
Oke, tagnya ada 9 ya. Oke, kita 9. Tadi yang tambah ya. T9 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8. Kita tambah lagi 9 ya. 9 ya. Kita boleh tunjuk ini tag 1 nomor urut, 2 adalah tanggal, 3 tadi adalah 3 NMHS ya. NMHS. Kemudian yang keempat adalah N item. Kemudian ada berikutnya adalah tarif. Berikutnya adalah 6-nya adalah unit ya. Kemudian berikutnya adalah unit jumlah. Oke, kemudian terima dan yang terakhir adalah saldo. Ya, nah ini masih ada 2 lagi ya, yaitu tentang combo ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang belum kita buat adalah untuk combo 1 dan combo 2 ya. Oke, kita tuliskan, boleh di bawah juga tidak apa-apa ya, kalau mau diselipkan di tengah silahkan aja. Oke, saya bawah aja deh ya. This form combo ya. Combo 1 ya, combo 1 titik value ya, ini adalah sama dengan apa nih? Combo 1 adalah NPM ya. NPM itu. Kemudian combo 2-nya combo 2 adalah sama dengan apa tadi? K item ya, item. Seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba run ya. Mudah-mudahan sudah mulai bisa tampil. Kita run. Ini ya, ini data masih kosong ya. Ini masih oke, ini yang muncul MHS ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita coba klik tambah. Nah, ini ya. Ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi penerimaan datanya sudah ada 1. Kita klik lagi. 2, oke, sudah. 1 lagi dah ya. Tambah. Oke, sudah ada 3. Ya. Nah, untuk kemudian nanti kita akan ya coba kita buat di sini. Nah, ini nanti ya. Jadi misalnya ini Bejo gitu ya. Oke, yang tampil NPM-nya saja di sini ya. Tapi nanti akan muncul di sini, akan muncul namanya. Ini juga sama, misalnya KRS gitu ya. Nah, 12. Nah, nanti harusnya di sini akan keluar datanya di sini ya. Kemudian ini nanti nama itemnya muncul, tarifnya muncul. Nah, SKS nanti kita buat nih, misalnya 20 SKS. Ya, 20 SKS. Maka nanti tagihannya akan muncul. Ya, akan muncul gitu ya. Kemudian di sini jumlah terimanya akan kita input berapa, kemudian saldo nanti akan muncul. Ya. Oke, itu ini ya, simpan kita belum punya ya. Belum punya. Oke, kira-kira seperti itu datanya.
Nah, sekarang kita akan coba masuk ke tombol simpan, ya. Tombol simpan. Ya, ini kalau kita lihat pakai ini ya, ini sudah yang terbuka penerimaan ya. Coba kita pakai bro aja. Terus itu ya. Nah, jadi ini nomor urut sudah ada ya. Tinggal kita akan mengisikan tanggal, NPM dan seterusnya. Ya, kita akan coba ke terima edit lagi. Ini ya. Oke, kita akan coba ke tombol simpan ya. Tombol simpan, kita klik ini. Oke, misalnya kita tulis saja select select penerimaan. Oke, select penerimaan begini. Kemudian kita tulis ya, replace tanggal ya. Tanggal with this form. Text berapa? Text 2 ya. Text 2 value. Oke. Text 2 value. Oke, seperti ini. Ya, kita coba run ya. Berhasil atau tidak. Oke. Ini tidak muncul ya. Oke, supaya muncul padahal kita sudah punya data. Oke, kita coba supaya muncul ya. Kita coba buka tambah ini. Ya, ini kita copy aja ya. Kita akan copy. Kita letakkan di dalam ke dalam Activate ya, Activate. Oke, kita tutup, kita ke Activate di sini. Ya, Activate. Oke, begini ya. Ya, ini sudah Activate di sini. Kita paste. Nah, di sini tentunya ada yang harus dihapus ya, jangan copy begini aja nanti salah. Ya, ini AP blank sampai replace kita hapus saja nih. Nah, gini. Ya, saya kira gitu. Ya, coba ya, kita langsung run ya. Harusnya sudah muncul data nih. Ah, ada ya. Nomor 1 udah muncul nih. Ya, ada. Nah, coba tanggalnya tadi kita isi ya. Misalnya tanggal berapa? 15 Oktober 2022 ya. Kita klik simpan. Coba kita keluar, kita masuk lagi. Ah, udah ada ya. Sudah ada ini ya. Oke, kita apa yang ada di Activate ini, yang ini kita blok aja ya. Akan kita copy dan kita letakkan ke dalam simpan ya. Kita klik copy. Ini kita menuju ke tombol simpan ini ya. Nah, kita letakkan di bawah aja deh ya. Nah, gini ya. Nah, jadi nanti kita juga sebenarnya bisa nyontek dari sini ya. Jadi ini tadi barusan teks 2 ya. Jadi kita akan tuliskan sampai teks 9 ini ya. Oke, kita akan copy saja. Ini baru 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, gitu. Ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 2 udah tanggal benar, kemudian 3 ini adalah kita ubah ya, ini kita ganti aja NMHS, kemudian 4-nya adalah N item begini, kemudian teks 5-nya adalah tarif begini, kemudian apa, tarif, kemudian 6 ya, 6-nya adalah unit
unit, kemudian teks 7 adalah jumlah, kemudian jumlah, kemudian ini terima, kemudian ini saldo, ya, saldo. Oke, mungkin ada beberapa yang tidak kita gunakan, ya. Yang pertama adalah apa ini, ya, ya mungkin kita akan pilih yang mungkin tidak, ya. Bentar, ya. Oke, NMHS ini NMHS ini oke, mungkin kita tidak perlu buat begini, ya, tapi nggak apa-apa, dinonaktifkan aja. Ini juga tidak perlu, kemudian tarif tidak perlu, kemudian unit, oke, unit biarkan saja, jumlah tidak perlu, oke, banyak yang tidak perlu nih, ya. Oke, jumlah, ya. Ternyata kita cukup yang kita simpan hanya 3, ya, untuk teksnya, ya. Jadi kita coba lihat di sini, yaitu tanggal, ini benar, ya, 3 ini yang harus kita input ini, ya. Coba kita run aja dari sini. Oke, tadi kita masukkan jumlah ini, ya, jumlah unitnya berapa, misalnya 20 SKS tadi, ya, 20 SKS. Oke, terimanya misalnya 500.000 gitu, ya. Oke, begini. Oke, ya, ini kita simpan coba, ya. Simpan, kita keluar coba, masih ada nggak angka itu? Harusnya masih ada. Oke, ya, benar, ya. Jadi angkanya sudah ada di sini. Ya, jadi yang kita masukkan cukup tanggal dan ini. Sedangkan yang ini nanti kita akan pilih. Misalnya kita pilih bejo gini, ya. Kita simpan, ya. Harusnya di sini akan muncul bejo, ya. Oke, ini sebelum itu coba kita, karena ini nama, ya, kita panjangkan saja. Ini itemnya juga kita panjangkan. Oke. Ya, kita akan coba tambahkan. Nah, di sini yang akan kita tambahkan di bawah aja deh, ya. Berarti tadi NPM, ya. Berarti kita berikan replace, ya, NPM with this form, ya, this form combo, ya, combo 1 value. Oke, ini, ya. Oke, begitu. Kemudian kita juga masukkan yang kedua, ya. Combo kedua itu adalah kitem, ya. Kitem, ya. Combo 2. Oke. Kita coba run saja. Oke, ini kita pilih bejo tadi, ya. Kemudian kita pilih misalnya KRS. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, coba kita lihat apakah sudah masuk. Oke, ya, ini kitem sudah masuk. Ya, ini 20 sudah, 1002 juga sudah, ya. Tinggal sekarang memasukkan nama mahasiswa dan item, kemudian tarif dan jumlah, ya. Ini belum kita, dan saldo, ya. Oke. Ya, jadi kita akan, ya, jadi inputnya sudah selesai sebenarnya ini, ya. Jadi inputnya ini sudah selesai nih, ya. Tinggal sekarang memproses aja nih bahwa 1002 itu siapa namanya gitu, ya. Kemudian 12 ini, ya, item nomor 12 ini apa namanya, tarifnya berapa.
Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini tinggal tinggal proses aja ini ya. Jadi ini sudah selesai untuk simpan, dalam arti apa yang diinput ini sudah selesai. Ya, kita coba lanjut ya ke simpan tadi. Jadi sekarang yang belum kita masukkan adalah yaitu NMHS ya, NMHS. Jadi bahwa kita NPM sudah ada ini ya, tapi apa namanya, kita belum menyimpan data NMHS ke dalam penerimaan. Oke, kita variabelkan ya, kita definisikan dalam satu variabel, misalnya tentang NPM ini ya, bahwa kita definisikan misalnya bahwa KNPM sama dengan NPM. Nah, gitu ya. Ya, ini variabel ya, KNPM adalah variabel. Nah, kita akan cari bahwa yang NPM-nya seperti itu tuh namanya siapa. Maka kita akan lihat ke dalam select MHS. Oke. Maka kita cari locate for ya NPM sama dengan KNPM. Nah, gitu ya. Maka kita bisa, kalau ketemu maka kita akan masukkan dalam variabel, misalnya kita namakan apa, NMHS itu ya, atau jangan NMHS lah ya, misalnya M nama sama dengan nama. Nah, gitu ya. Ini M nama ini adalah satu variabel, M nama ya, ini bebas aja sebenarnya namanya apa, tapi yang pasti nama ini adalah feed nama yang ada di dalam file atau tabel MHS. Oke, kita sudah dapat itu. Kemudian sekarang kita proses masukkan ke dalam penerimaan. Jadi kita tulis select penerimaan ini ya. Nah, kemudian kita isikan replace ya, ada feed NMHS ya, NMHS ya with apa itu, M nama. Nah, gitu ya. Kita coba, kita run. Ini sudah ya, kita simpan. Nah, ini ya. Jadi Bejo Laksana udah masuk ya. Coba kita ganti misalnya nomor 4 David ya. Oke, ini sudah 4 tapi ini ya belum, kita klik simpan. Oke, David ya. Kita pilih misalnya 101 Asep. Oke, kita klik simpan. Nah, udah gitu ya. Nah, sementara yang item nama dan tarifnya belum masuk. Oke, kita akan coba lanjutkan ya. Tadi kita punya item ini ya, item. Oke, kita variabelkan misalnya ya. Kita variabelkan misalnya M item sama dengan item. Oke, kemudian apa? Kita cari dalam dav item ya, dav item. Nah, dav item ya, kita buka dav item, tabel div item, kita akan cari di sana locate ya, locate for apa tadi, kode ya, kode ya, kode sama dengan M item. Oke, kemudian kita akan buat M nama ya, M nama. Oke, ini kalau misalnya kok kan tadi udah M nama, ya boleh aja kalau mau ini ubah juga boleh ya. N apa, N item misalnya ya. Nah, gitu juga boleh ya. Sama dengan nama. Ah, gitu. Nah, kemudian kita masukkan nih ya, ini mau di copy boleh atau kita buat tulis juga boleh ya. Select penerimaan. Penerimaan, kemudian replace apa tadi? Kita punya feed nitem ya. Jadi nitem. Oke, nitem with apa? MN item ya.
MN Kitem. Nah, coba ya, kita coba dengan ini. Kita run di sini. Oke. Coba ya, kita tadi yang ini sudah ya, udah oke ya. Kita konsentrasi di sini aja ya, 12. Coba 12 tuh KRS ya. Coba kita klik simpan. Nah, udah ya. Kita ganti SVP, simpan. Oke, SVP. Kita ujian, simpan. Oke, ujian ya. Nah, ini angka yang di belakangnya ini belum masuk ya, belum masuk ke tarif ini. Nah, kita akan masukkan di sini ya. Kita lanjutkan yang ini. Nah, ini di dalam misalnya M tarif sama dengan tarif. Nah, gitu ya. M tarif sama dengan tarif, sudah. Kemudian kita masukkan M tarif ini, kita masukkan ke dalam penerimaan, di mana feed-nya adalah tarif. Jadi replace ya, tarif with M, apa ya, benar ya, M tarif. Nah, ini ya. Coba kita run. Oke, M tarif kita simpan. Oke, ada ya. Kemudian kalau misalnya SPP, oke, 2,5 juta ya. Kalau misalnya surat keterangan, simpan, nah 10.000 ya. Oke, sekarang, oke ya, kembali lagi ke KRS katalah gitu ya. Oke, nah harusnya ini kita bisa menghitung tagihan, yaitu tarif ini dikalikan dengan unitnya ya, dengan unitnya. Oke, kita lanjut. Maka kita bisa menghitung selanjutnya, yaitu bahwa langsung di penerimaan saja di sini ya, kita tuliskan replace jumlah ya, jumlah with tarif kita sudah punya ya. Oke, tarif kali ya, kali itu bintang ya, kali unitnya ya, unit tadi kita sudah simpan ya. Nah, unit gitu ya. Oke, kita akan coba run. Oke, ini 175.000 ya, coba kali 20 harusnya. Oke ya, benar ya. Oke, jadi kalau misalnya SVP 2,5. Oke, masa SPP 2. Nah, misalnya SPP-nya cukup ditulis sekali kalau SPP ya. Nah, misalnya gitu ya, 2,5 ya 2,5. Oke ya, nanti bayar. Nah, terakhir kita akan menghitung saldonya ya. Saldonya kita lanjutkan, yaitu saldo adalah tagihan, yaitu jumlah dikurangi terima ya. Nah, kita bisa lanjutkan dari sini, yaitu replace ya. Oke, replace ini, replace yaitu apa? Saldo with apa? Jumlah dikurangi ya, minus apa tadi? Terima ya. Terima. Gitu ya. Kita langsung run saja di sini. Oke, misalnya ini 2.500.000. Jadi nanti sisanya harus 2 juta. Gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ini apa ini? KRS tadi ya, KRS. Oke, KRS misalnya 20 SKS. Simpan. Ya, benar ya? Gini ya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir barangkali kita supaya angka ini munculnya apa? Ada pemisah ribuan gitu ya. Oke ya, jadi mulai tarif, unit dan seterusnya ini ada 5 item ya, supaya muncul nanti ada pemisah ribuan ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya kira sudah selesai nih sebenarnya ya. Simpannya seperti itu ya.
Nah, kita tutup saja ini. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita atur adalah ini. Ini ya saya akan atur secara bersamaan saja. Ini kita pakai tekan shift ya. Kita klik aja 5-nya ini. Ya, begitu ya. Oke, ya jadi sekali lagi cara menekan atau kita blok aja ini. Nah, gini. Nah, gitu boleh ya. Bahwa ini nantinya angka yang ditampilkan harus ada pemisah ribuannya gitu ya. Nah, maka setelah ini mau dibuat satu-satu juga boleh, mau langsung 5-5-nya boleh. Oke, maka kita bisa tentukan ada input mass di sini ya, input mass di sini. Nah, kita berikan angka 9 ya, karena tadi ya isinya 9 digit, boleh aja kita buat 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Begitu. Untuk kemudian nanti tiap 3 angka kita berikan koma. Nah, gitu ya. 999, 999 koma. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kita enter gitu ya. Nah, maka coba kita run. Nah ya, jadi sudah ada pemisah ribuan ya. Jadi misalnya, kembali lagi, misalnya kita SPP misalnya kita anggap SPP misalnya kita bilang 2 semester, boleh aja 2 semester ini ya. Simpan. Nah, jadi simpan tarif per semesternya adalah 2.500.000. Kalau 2 semester berarti 5 juta ya, bayar 500.000 ya, saldonya 4.500.000. Oke, saya kira begitu ya. Jadi nanti kalau kita ingin memanggil dari daftar boleh aja ya, kita coba keluar dari sini, kita panggil ya, kita aktifkan yang terima daftar ya, boleh saya tulis saja di sini. Oke, daftar begini, kita run ya. Oke ya, ini datanya sudah muncul begini. Yang kedua kita edit, nah gitu ya. Oke, misalnya tanggal berapa, 15 itu ya, 15 Desember 2022. Nah, ini namanya siapa, misalnya Asep itu ya, Asep. Kemudian oke, kode itemnya dia bayar ujian gitu ya. Ujian, misalnya ujian itu ada 10 mata kuliah gitu ya, 10 mata kuliah. Oke, kita boleh simpan dulu, boleh. Nah, gini ya. Nah, jadi ujian itu tarifnya 250.000, kemudian unitnya ada 10, jadi 2,5 ya. Misalnya baru bayar 1.750.000. Oke, ini nulisnya kurang ke kiri ya, 1.750.000. Ini kita simpan. Oke, ini hasilnya seperti itu ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi ini cara menginput data ya. Jadi ini ada tiga tabel, di mana 2 tabel adalah master, yaitu MHS dan DAF item. Kemudian 1 transaksi yaitu penerimaan ya. Dan di sini sudah saya berikan contoh, yaitu ada daftar terima atau terima daftar dan terima edit. Ya, untuk yang ini selanjutnya tinggal tinggal di poles-poles ya, tinggal supaya tampilannya lebih bagus ya. Jadi ini misalnya untuk kolom jumlah, terima, saldo, ini juga bisa dibuat pemisah ribuan. Oke. Baik, saya kira seperti itu ya. Silakan dicoba ya, dan untuk hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, dipersilahkan ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.